Sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabar hari ini? Semoga seperti biasa ya, harapan saya kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik untuk melanjutkan aktivitas sehingga hari ini bisa produktif. Kembali saya Bali Putra hadir untuk menyapa sahabat semua dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia, di mana di dalamnya akan ada market review, kemudian ada analisa data, dan juga yang pasti akan ada rekomendasi saham. Nah, kali ini saya akan hadir bersama IDX Sulsel dan juga Pintraco Sekuritas, di mana dari IDX Sulsel akan hadir nanti Executive Trainer Mas Irfan Ibrahim, sementara dari Pintraco akan hadir Head Analysnya Mas Faldi Kurniawan. Untuk itu saya akan langsung mengundang kedua sahabat saya ini untuk bergabung bersama kita semua. Selamat pagi Mas Faldi. Halo, selamat pagi Pak Bali. Sehat Mas ya? Ya, sehat-sehat. Terima kasih Pak. Di sana gimana Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Ini pertemuan perdana kita nih di 2022 nih Mas Faldi. Wah, berarti selamat tahun baru Pak, walaupun terlambat 2 minggu. Selamat tahun baru ya. Oke, sambil kita menunggu Mas Irfan, Mas Faldi ya, yang Siap. dari IDX Sulsel. Jadi bagaimana kesibukan selama hampir 2 pekan ini Mas Faldi? Ya. Oke, Mas Irfan juga sudah bergabung. Selamat pagi Pak Faldi di Bali. Pagi Pak Irfan, pagi. Selamat pagi. Sepertinya sudah pada mulai sibuk semua ini ya di awal tahun ini ya. Oke, Mas, langsung saja nih market review kita untuk hari ini seperti apa? Oke, terima kasih Beli Bali, terima kasih Mas Faldi sudah mau join juga. Terima kasih juga buat sahabat bisnis ya yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Jadi sama seperti kemarin saya mau update sedikit terkait mengenai update market kita untuk kemarin ya di hari Rabu 12 Januari 2022. Nah, kalau kita lihat dari data yang penutupan perdagangan kemarin, kita lihat Jakarta Composite Index kita atau IHSG kita kemarin ditutup melemah. Pelemahannya tidak terlalu signifikan, sebetulnya turunnya 0,9 poin, jadi nggak sampai 1 poin turunnya. Jadi kalau dipersentasekan kisarannya di minus 0,01%, atau ditutup di 6.647,065. Walaupun demikian, kalau kita lihat pergerakan market kemarin sebetulnya sempat ditutup naik di awal-awal sesi, ditutup atau bergerak naik di awal sesi di 6.690 atau naik 0,64%. Namun setelah itu sepertinya di sesi 1 dan sesi 2 mengalami penurunan, bahkan sempat menyentuh titik terendahnya di 6.625 atau turun minus 0,33 ya persen, tapi berhasil ditutup naik sedikit ya di 6.647 atau minusnya ya tipis banget sih, minus 0,01%. Itu dari sisi composite index kita, IHSG kita. Namun sama seperti hari sebelumnya ya, di hari Selasa, kalau kita tahu di hari Selasa juga mengalami penurunan juga ya Beli Bali. Tapi dari sisi perdagangan, kalau kita lihat volume transaksinya lumayan besar sebetulnya, di mana volume transaksi kita mencapai 21 juta lembar ya, tepatnya di 21.822.000 lembar saham yang ditransaksikan untuk perdagangan kemarin, dengan bahkan value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan hari Selasa kemarin ya. Value-nya di 13,24 triliun ya. Dengan frekuensi perdagangan ini masih rata-rata frekuensi perdagangan kita di tahun ini di 1,4 juta kali transaksi baik beli maupun jual. Nah, kalau kita perhatikan juga untuk perdagangan kemarin, saham-saham yang mengalami kenaikan sebetulnya masih ada beberapa, bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan dengan hari perdagangan di hari Selasa ya. Ada 75 saham yang mengalami kenaikan di atas 2% ya, jadi above 2%. Sedangkan yang di range 0 sampai 2% yang masih di zona hijau ada 116 saham. Atau kalau kita kumulasikan saham-saham kemarin yang mengalami kenaikan, sebetulnya jumlahnya kisarannya 25% ya dari total saham atau emiten yang beredar di bursa kita. Yang mengalami
ya karena kemarin market juga turun ya mungkin biasanya pasti akan lebih banyak dibandingkan saham-saham yang mengalami kenaikan. Kalau kita lihat datanya sih yang mengalami penurunan di atas 2% ya atau minusnya di atas 2% ada 205 saham ya di Bali ya yang turunnya di bawah minus 2% ya. Terus yang mengalami penurunan 0 sampai 2% itu ya minus 0 sampai 2% itu ada 150 saham. Jadi kalau kita persentasekan jumlah saham yang mengalami penurunan untuk perdagangan kemarin, persentasenya di angka 47% yang mengalami penurunan untuk perdagangan kemarin. Dan ini masih sebetulnya masih lebih baik dibandingkan dengan perdagangan di hari Selasa ya, walaupun mungkin penurunannya sebetulnya memang lebih tipis sebetulnya dibandingkan perdagangan di hari Selasa. Nah dari sisi transaksi sama seperti perdagangan di hari Selasa, ya, walaupun IHSG-nya turun, tapi kalau kita lihat transaksinya investor dari asing ya masih mencatatkan net buy, walaupun mungkin lebih tipis atau lebih sedikit dibandingkan dengan perdagangan di hari Selasa ya. Kalau kita lihat untuk hari Rabu kemarin asing itu melakukan net buy di 482 miliar ya untuk perdagangan kemarin. Jadi kalau kita akumulasikan dari awal tahun, asing sudah melakukan akumulasi beli atau net buy di angka 4,02 triliun ya. Ini cukup menggembirakan sebetulnya. Selama hampir 2 minggu ini asing masih mencatatkan net buy, bahkan kemarin juga masih, walaupun IHSG masih turun, asing tetap mencatatkan net buy. Kalau kita lihat per sektornya untuk perdagangan kemarin, kalau kita perhatikan lebih banyak sektor yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan perdagangan di hari Selasa. Bahkan ada sektor-sektor yang kenaikannya lumayan besar ya. Kalau kita perhatikan ada sektor energi misalnya yang naik 1,04%, terus ada basic materials ya yang sudah mulai naik nih ya 1,05%, walaupun mungkin kalau kita lihat data di hari Senin secara year to date kan indeks basicnya atau basic materials ini mengalami penurunan, tapi kemarin sudah ada kenaikan 1,05%. Diikuti ada kenaikan juga di sektor consumer non cyclical yang naik 0,51% ya. Sektor industrial juga naik 0,42%. Sektor healthcare kemarin juga mengalami kenaikan 0,15%. Jadi kalau kita lihat secara sektoral ya indeks-indeks kita, kebanyakan itu yang kemarin turun adalah sektor-sektor yang mungkin yang paling berpengaruh adalah sektor finance ya. Kita tahu bahwa ada banyak emiten-emiten yang dalam cakupan finance ini yang market cap-nya besar ya, bahkan masuk saham-saham yang blue chip secara market cap juga besar, jadi cukup mempengaruhi pergerakan komposit indeks kita. Kalau kita lihat sektor finansial kita turunnya di minus 1,02% ya untuk perdagangan kemarin. Diikuti oleh ada sektor properti juga yang masih mengalami penurunan di awal-awal tahun ini di minus 0,98%. Nah, yang cukup menarik juga adalah sektor teknologi nih ya. Walaupun di awal-awal tahun sempat mengalami kenaikan lumayan besar sebetulnya, tapi kalau kita lihat perdagangan kemarin penurunan cukup besar secara sektoral ya. Minusnya sampai 2 ya, minus 2,17% untuk sektor teknologi sendiri. Selain ketiga sektor ini, sektor-sektor yang lain masih hijau sebetulnya, tapi karena sektor finansial merupakan salah satu sektor dengan market cap terbesar ya, ini cukup mempengaruhi IHSG secara keseluruhan ya. Kita tahu mungkin di finance itu kan ada banyak emiten-emiten dengan market cap-nya yang lumayan besar, jadi walaupun sektor yang lain mengalami kenaikan, tapi kalau finance-nya turunnya lumayan besar pasti cukup berpengaruh di komposit indeks kita ke IHSG kita. Mungkin seperti itu dulu ya update kita untuk perdagangan kemarin deh. Mungkin nanti bisa dibahas sama Mas Faldi sentimen-sentimen apa saja sih yang menyebabkan turunnya perdagangan kemarin, khususnya mungkin sektor finance ini. Terima kasih Ibni. Oke, terima kasih Mas Irfan. Sekarang Mas Faldi, kalau misalnya kita melihat dari data-data yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, di mana indeks harga saham gabungan kita untuk hari Rabu kemarin itu mengalami penurunan tipis sih, memang 0,01%. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari ini kan indeks kita selalu terkoreksi nih, Mas Faldi. Kira-kira
sentimen terbesar yang mempengaruhi itu apa ini? Terutama tadi disampaikan juga sektor finance ya, yang notabene ada saham-saham market cap di situ, dengan saham-saham blue chip di situ yang mengalami penurunan, sehingga itu juga berpengaruh walaupun sebagian besar sektor kemarin bergerak di zona hijau. Nah, apa yang kira-kira mempengaruhi secara signifikan di situ, Mas Fadli? Ya, jadi pada kondisi saat ini ada dua faktor. Ya, terima kasih ya Pak Bali. Jadi ada dua faktor sebetulnya yang jadi fokus utama nih pelaku pasar. Yang pertama adalah mengenai Omicron, jadi COVID-19. Yang kedua adalah berkaitan dengan global supply chain disruption yang berdampak pada kenaikan inflasi atau lonjakan inflasi. Jadi sebetulnya fokusnya di dua itu, yang mana sebetulnya terjawab dari pergerakan-pergerakan secara sektoral tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Irfan ya. Jadi finance biasanya memang paling terdampak atau yang terkena impact negatif duluan ketika ada isu pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral besar. Let's say dalam hal ini ya terutama The Fed gitu ya, yang kemarin atau 1 bulan terakhir mungkin sudah mulai memberikan clue atau sinyal-sinyal bahwa akan lebih agresif dalam melakukan pengetatan kebijakan moneter gitu ya. Jadi bank memang kelihatannya cenderung sideways, terutama bank-bank blue chip gitu ya, atau bank-bank konvensional. Kalau bank yang digital, bank yang saat ini berkapitalisasi kecil tapi tengah berupaya menambah modalnya lewat right issue, itu kan agak beda story gitu ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan pergerakannya antara kedua perbankan tersebut. Nah, tapi kalau secara tadi disinggung market cap-nya kan paling besar ya di Big Four gitu, sehingga kalau Big Four-nya turun ya secara sektoral juga tetap turun, walaupun ada bank-bank lain yang juga menguat kemarin gitu. Jadi itu yang pertama, faktor pertama. Kedua ya, ini ada faktor peningkatan uncertainty risk kelihatannya. Yang pertama dari Omicron variant, karena di beberapa negara saat ini case cenderung meningkat ya. Salah satunya ya termasuk Amerika Serikat. Jadi saya tadi pagi dapat informasi dari WHO. Ya bukan saya diinfo dari WHO ya, saya nggak punya kontak mereka gitu. Jadi saya baca di berita ini WHO menyampaikan informasi bahwa ada kenaikan case COVID ya secara mingguan jadi selama 1 minggu yang berakhir di tanggal minggu kemarin, hari Minggu kemarin. Jadi seminggu yang berakhir di minggu kemarin sudah kenaikan case secara global itu 55%. Nah, di Amerika ada kenaikan case sampai 73% pada periode yang sama. Artinya, ya kenaikan case ini menjadi concern baru. Kalau seandainya ada kenaikan yang signifikan dalam waktu singkat, walaupun dikatakan atau hasil analisa awal menunjukkan bahwa Omicron ini punya lower hospitalization risk dibandingkan Delta variant, tapi kalau kenaikan case yang signifikan dalam waktu singkat, rumah sakit itu atau tenaga kesehatan pasti akan kesulitan juga menghadapi lonjakan tersebut gitu, sehingga pasti akan ada pengetatan lagi. Nah, itu yang jadi kekhawatiran di pelaku pasar secara keseluruhan. Sama halnya juga di Indonesia juga sama, kita lihat ada kenaikan kasus yang cukup signifikan terutama dalam 1 pekan terakhir atau pasca libur panjang kemarin ya, akhir tahun kemarin. Jadi kurang lebih itu ya faktornya. Nah, terus dampaknya kemana? Dampaknya ya kalau kita lihat faktor ekspektasi pengetatan kebijakan moneter ditambah ada uncertainty risk mengenai peningkatan case yang mana biasanya berdampak pada ekspektasi outlook ke depannya, ya berdampak pada kenaikan salah satunya kenaikan bond yield gitu ya. Jadi kalau kita lihat sejak awal tahun ya ada kecenderungan bond yield untuk 10 years ya, pemerintah Indonesia cenderung naik. Efeknya ya nilai tukar rupiah juga cenderung volatile. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bahwa ternyata pada kondisi seperti itu pasar modal kita masih mencatatkan capital inflow seperti yang tadi disinggung oleh Pak Ivan, yaitu dari awal tahun sampai sekarang ada masuk sekitar 4 triliun. Ya, jadi ini cukup menarik sih. Kelihatannya pelaku pasar itu ada switch dari yang tahun kemarin kita fokusnya ke yang high growth ya, atau yang ada rumornya itu kenceng banget, sehingga kalau kita lihat tahun kemarin kan ada yang naik sampai ratusan persen bahkan ribuan persen. Nah, sekarang ini ada kecenderungan switch. Jadi dari yang sudah naik tinggi itu atau yang high growth stock kita sebutnya kembali ke
mulai ke fundamental. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa hari terakhir, saham-saham big cap, atau kita mungkin bisa katakan LQ45, walaupun nggak semuanya LQ45 ya, itu ada kecenderungan selective buy oleh investor asing di situ. Nah, walaupun harganya masih cenderung turun ya, karena memang secara sentimen belum terlalu bagus, tapi asing sudah mulai masuk ke sana. Nah, ini yang menurut saya ada kecenderungan switching tadi, Pak, atau rotation lah, istilahnya seperti itu. Karena ya tadi uncertainty masih cukup besar gitu kan. Jadi mungkin seperti itu sih, Pak, kalau dari saya pandangannya. Oke, Mas Waldi, kalau misalnya kita lihat dari sentimen, paling tidak ada dua faktor yang fokus di situ seperti yang Mas Waldi sebutkan, ada faktor Omicron atau COVID-19 varian terbarunya, kemudian lanjutan inflasi di Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya kita lihat emiten sentimen tersebut, berarti ada kemungkinan untuk hari ini indeks kita masih akan melanjutkan penurunannya, atau seperti apa nih, Mas Waldi hari ini? Oke. Ya, kalau saya lihat ya dari pergerakan IHSG-nya, kelihatannya aksi jual selektif pada saham-saham yang tadi sempat disinggung atau high growth stock itu maybe masih terjadi pada hari ini ya. Nah, secara teknikal pun stokastik RSI itu cenderung melebar di sisi negative slope. Kemudian MACD juga cenderung bergerak turun. Artinya memang secara teknikal ada kecenderungan dia pullback, kita sebutnya gitu ya, setelah di awal tahun kemarin ya, di awal tahun nih minggu kemarin, IHSG itu sempat uji resisten baru, bahkan sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah kan, level tertinggi baru, sorry. Nah, tapi ya setelah itu ada kecenderungan untuk koreksi, turun. Nah, jadi saya rasa ini kita masih dalam fase pullback pullback wajar gitu ya, dan ada level critical itu di kisaran 6615. Jadi saya rasa mungkin akan menguji level itu dulu sebelum nanti ada potensi untuk rebound. Gitu ya. Jadi faktornya menurut saya sih itu, karena kecenderungannya pelaku pasar saat ini masih wait and see ya. Pertama kita menantikan perkembangan baru dari The Fed, dari ECB juga. Nah, kemudian juga kita menantikan perkembangan Omicron, apalagi baru-baru ini, belakangan ini nih, ada berita soal atau ada penyampaian dari beberapa pihak mengenai potensi puncak Omicron, jadi puncak peningkatan case COVID, itu mungkin di kisaran Februari sampai Maret. Ya, jadi, kita belum tahu nih, kira-kira lonjakan yang dimaksud itu seperti apa? Apakah seperti Juli, Agustus kemarin, yang sampai ada PPKM darurat gitu kan, atau ya sebenarnya lonjakan biasa aja. Dulu kan pernah ada kenaikan kasus tapi kemudian nggak lama turun lagi. Nah, kita belum tahu nih seberapa besar impact-nya atau seberapa besar lonjakan itu, sehingga ya pasar juga cenderung berhati-hati. Menurut saya lebih berhati-hati, ditambah ya dari eksternal pun belum terlalu positif kan. Nah, satu sentimen yang bisa menopang IHSG atau bisa mendorong rebound gitu ya untuk jangka pendek gitu, itu adalah antisipasi data neraca perdagangan minggu depan ya, itu tanggal 17 ya, hari Senin. Nah, di situ kita tetap berekspektasi bahwa nilai ekspor itu akan tetap tinggi seiring dengan kenaikan nilai impor juga ya, karena demand kita udah mulai pulih nih di satu sisi. Di sisi lain harga komoditas itu lagi bagus saat ini, jadi ekspornya naik tinggi, impor juga naik tinggi, tapi kalau seimbang seperti itu diharapkan masih ada surplus di situ. Nah, itu bisa berdampak positif pada nilai tukar rupiah. Kalau nilai tukar rupiahnya lebih stabil ya bagus juga untuk ekonomi. Jadi saham-saham perbankan yang selama ini belum bisa banyak bergerak, nah itu bisa jadi sentimen positif untuk sektor itu, sehingga ya itu bisa mendorong IHSG atau bisa mendorong rebound IHSG, menjadi mover IHSG. Jadi menurut saya seperti itu sih, Pak. Oke, jadi seperti itu sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDX. Terima kasih bincang-bincangnya, dan ini pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Waldi, Pak Waldi.